Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina dengan NPM 2121026. Di sini saya akan menceritakan cerpen yang telah saya buat. Cerpen ini adalah tentang persahabatan. Temanya itu persahabatan yang kuat dan abadi. Sedangkan kalau judulnya itu ada keabadian persahabatan melampaui batas waktu dan dimensi. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan tokoh dan pendokohan yang ada di cerpen yang telah saya buat. Yang pertama ada Nayara Mikesha, yang kedua ada Amanda Sally Hartono, yang ketiga ada Mama Sally, yang keempat ada Papa Sally, yang kelima ada Piana Liodra Prasetyo, yang keenam ada Kiano Putra Prasetyo, yang ketujuh ada Alvaro Putra Prasetyo, yang kedelapan itu ada Atmaja Prasetyo, dan yang kesembilan itu ada Liodra Prasetyo. Jadi tokoh dan penokohan dalam cerpen yang telah saya buat ini ada 9 tokoh dan penokohan. Kemudian alur yang saya gunakan ini dalam cerpen saya itu ada alur maju dan alur mundur ke belakang, artinya alur campuran ya. Selanjutnya setting atau latar dalam cerpen yang telah saya buat ini itu ada di rumah sakit, ada di teras rumah sakit, ada di IGD, ada di taman, kemudian di surga atau di alam yang lain. Kemudian ada di mansion, ada di toko buah, ada di cafe. Baiklah, cerpen yang telah saya buat yaitu namaku Nayara Mikesha, biasa dipanggil Nayara atau Ra. Umurku 20 tahun. Aku anak pertama dari 2 bersaudara, sedang menempuh pendidikan di Universitas Batu Raja yang terkenal akan prestasi akademik maupun non-akademiknya. Aku adalah anak yang bisa dikatakan broken home, tetapi masih tetap utuh. Hanya saja aku kehilangan peran ayah di hidupku. Aku tidak perlu cemas, karena aku sudah memiliki sahabat yang sudah kuanggap keluarga. Namanya adalah Amanda Sally Hartono. Semua orang menyebutnya perempuan sangat cantik dan pintar. Ia adalah anak tunggal dari keluarga Hartono. Semua orang akan menyebutnya perempuan yang sangat cantik dan pintar. Ia adalah anak tunggal dan anak orang terkaya nomor 5 di Indonesia. Aku biasa memanggilnya Sally, itu panggilan spesialku. Kami berdua sudah bersahabat dari kecil. Saat pertama kali Sally pindah di kota kecilku, yaitu kota Batu Raja. Ada satu kejadian yang tidak kami inginkan terjadi kepada Sally. Selanjutnya, simak cerita lebih lengkapnya. Nayara ini mempunyai keluarga yang bisa dikatakan harmonis sebelumnya. Akan tetapi, karena suatu kejadian, keluarganya ini mulai menjadi renggang. Dari suasana hati yang gundah dan masih memendam kekecewaan kepada ayahnya, aku atau Nayara bergegas ke rumah sakit untuk menemui sahabat kecilnya. Sebelumnya, Mama Sally menelpon Nayara untuk menyuruhnya datang ke rumah sakit karena Sally ini masuk rumah sakit secara mendadak. Sedikit cerita, setelah Nayara sampai di rumah sakit, Nayara langsung menemui ruangan yang telah Sally tempati. Akan tetapi, setelah sampai di depan pintu ruang inap Sally, Nayara berhenti karena dihadang oleh Mama Sally. Nah, Mama Sally ini mengajak cerita Nayara karena dia ingin menyampaikan bahwa penyakit Sally ini sangat parah. Karena dia menderita penyakit apa teman-teman? Yaitu penyakit kanker otak stadium akhir. Untuk itu, tingkat kesembuhannya itu sangat rendah. Maka dari itu, Mama Sally bertekad ingin menyampaikannya kepada Nayara karena mereka sahabatan dari kecil. Setelah mendapatkan kabar tersebut, tentu saja Nayara sungguh syok mendengar kabar sahabatnya itu menderita penyakit yang ganas seperti itu. Selanjutnya, Nayara masuk ke ruang inap Sally untuk menemui Sally yang terbaling di
belangkar rumah sakit. Nayara sangat sedih melihatnya. Ia berbicara seperti orang gila untuk menyuruh Sally cepat sadar. Akan tetapi, Sally belum sadar juga. Untuk itu, Nayara mengirimkan doa-doa penyembuh agar Sally bisa cepat sembuh. Mereka bisa makan seblak bareng lagi, bermain bareng lagi seperti dulu. Singkat cerita, hari demi hari telah Nayara lalui dengan mengunjungi ruang inap Sally terus-menerus. Dan hari demi hari, penyakit Sally dan kondisi Sally sangat buruk. Saat itu, Nayara lagi duduk di depan ruangan Sally. Ia lagi memandangi tetesan-tetesan hujan di langit-langit plafon yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian, Nayara mendengar ada suara pintu dibuka dari ruang inap Sally. Ternyata itu Sally. Dia tiba-tiba sadar. Nayara pun cukup kaget. Kenapa Sally ini tiba-tiba sadar? Kondisinya itu semangat sekali yang membara. Sally ini berbicara kepada Nayara. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu lagi, ucap Sally. Dan dengan suara yang serak itu, tapi aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu sahabatku. Kau telah menjadi saudara bagiku dan aku tidak akan pernah melepaskanmu, ucap Sally. Nah, ternyata teman-teman, Sally itu berpamitan kepada Nayara. Dan setelah besoknya Sally berbicara seperti itu, ternyata paginya Sally telah pergi ke rahmatullah atau telah meninggal dunia. Setelah pemakaman Sally, hidup Nayara terasa hampa. Hari demi hari yang dilewatinya terasa sunyi tanpa kehadiran sahabatnya yang telah dia anggap seperti keluarga. Sementara itu, jauh di kota sana terdapat gadis yang masih nyenyak tidur di kasur yang empuk. Kalian tahu, gadis ini lupa dia bahwa ada mata kuliah yang akan ia ikuti pada pagi hari ini. Kalian tahu, mata kuliah ini diajar oleh dosen yang cukup cerewet ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, singkat cerita, alarm di sini berbunyi terus-menerus. Akhirnya ia terbangun. Dan kalian tahu, dia tidak mandi teman-teman, langsung mengganti baju, kemudian ke garasi, mengendarai mobil. Sampai di simpang 6, ternyata tanpa gadis ini ketahui, dia ditabrak oleh mobil truk yang besar dengan kencang sekali. Mobilnya itu terpental cukup jauh dari lokasi kejadian kecelakaan itu. Singkat cerita, gadis ini dibawa di IGD, rumah sakit terdekat di kota tersebut. Akhirnya, setelah menunggu beberapa menit, nyawa gadis ini tidak bisa tertolong lagi. Dia hanya bisa mengucapkan, "Maafkan aku papa mama, aku menyerah." Lalu matanya tertutup sepenuhnya. Bertepatan dengan kepergian Sally tadi, mereka bertemu di sebuah taman yang penuh dengan bunga-bunga yang sangat indah, ditambah dengan pemandangan danau yang menenangkan. Sally duduk di kursi taman tersebut sambil melamun. Lalu datanglah seorang gadis yang sangat mirip dengannya. Gadis itu memakai dress putih yang sangat mewah. Ia langsung mengajak Sally kenalan. Kemudian singkat cerita, gadis ini mengajak perkenalan. Ternyata gadis itu bernama Fiona Lyodra Prasetyo. Ia mengalami kecelakaan dan tidak tahan lagi menghadapi hidupnya. Lalu dia mengajak Sally untuk bertransmigrasi ke tubuhnya. Dia memberikan misi-misi atau tugas-tugas yang harus Sally kerjakan di dunia atau di dunia nanti, setelah dia memberikan kesempatan kepada Sally untuk menempati raganya. Tugasnya hanya 2 saja. Mengembalikan hubungan persaudaraannya menjadi harmonis lagi dan menghangatkan keluarganya lagi. Setelah misi tersebut, Sally ini boleh memakai raga Fiona ini.
Setelah Sally sadar dari komanya, yaitu berada di raga Viana, dia langsung meminta kaca kepada mamanya. Ternyata makeupnya sangat tebal sekali ya teman-teman. Nayara kemudian membersihkan makeup tersebut. 3 hari kemudian Nayara meminta kepada orang tuanya untuk pulang ke rumahnya saja. Akan tetapi langsung saja permintaan Nayara tersebut disetujui oleh kedua orang tuanya. Kalian tahu, rumahnya ini bukan rumah biasa, yaitu rumah mansion. Mansion itu adalah rumah yang besar, mewah, dan megah. Untuk memasuki rumah mansion tersebut, itu harus melewati kolam dan taman yang cukup besar. Singkat cerita, setelah Sally sampai di mansion tersebut, Sally menemui pangeran-pangeran, ya katakanlah pangeran-pangeran yang dianggap Sally itu ternyata itu adalah kakak Sally yang bernama Kiano Putra Prasetyo dan Alvaro Putra Prasetyo. Mereka itu adalah kakak pertama yang beda 1 tahun dari Fiona, dan Alvaro itu gembaran dari Fiona. Lalu kembali ke cerita, Fiona ini langsung masuki kamarnya. Dia memikirkan misi-misi apa yang harus dia kerjakan untuk mengembalikan keluarga Fiona ini agar dia bisa memakai tubuh atau raga Fiona ini sepuasnya. Lalu dia menjalankan 2 misi yang telah diberikan Fiona. Yang pertama, setelah dia makan malam, dia meminta kepada papanya untuk jajan atau berbelanja di pinggir jalan, seperti dia merindukan sahabatnya yaitu Nayara dulu. Nah, kemudian dia mengajak kedua abangnya. Setelah mereka membeli cilok ataupun telur gulung, mereka langsung pergi ke taman yang telah diminta Sally tadi. Nah, setelah Sally atau Fiona ini tiba di taman, Sally ini langsung menjalankan misinya dengan cara menyuapkan telur gulung yang telah mereka beli tadi. Nah, abangnya ini merasa kaget karena hal seperti ini sudah lama tidak mereka jalankan sepanjang hidupnya akhir-akhir ini ya. Nah, akhirnya mereka tertawa, banyak cerita. Akhirnya mereka pulang ke mansion. Tidak sengaja mereka ini mengucapkan salam secara bersamaan. Akhirnya mereka ini harmonis lagi ya hubungan kakak dan adik tadi. Kemudian besok harinya Fiona ini berniat untuk masak sarapan pagi. Siapa tahu dari masakan tersebut Fiona bisa nih menjalankan misi kedua. Tidak tahunya benar apa yang diucapkan oleh Fiona ini. Ternyata dia memasak makanan kesukaan Sally ini, ada urap sayur, ada ayam goreng, dan lain-lain. Nah, setelah masakannya jadi, aromanya itu harum sekali dicium oleh mamanya, kemudian dicium oleh kakak dan papanya. Mereka ini mengatakan bahwa yang masak itu mamanya. Ternyata itu adalah Fiona. Fiona ini menjelaskan bahwa dia itu memasak makanan tersebut. Nah, setelah makan, keluarga Fiona ini menjelaskan bahwa masakan yang telah Fiona masak itu mengingatkan mereka kepada mama papanya Fiona atau neneknya Fiona, dan abangnya ini juga mengatakan seperti itu. Akhirnya keluarga Fiona ini menjelaskan kepada Fiona bahwa dia hebat sekali bisa masak makanan seperti itu. Akhir cerita, Fiona ini berhasil menjalankan misi kedua tanpa disengaja ya teman-teman. Ternyata Fiona ini sangat cerdas sekali ya teman-teman. Setelah dia berpikir bahwa dia telah menjalankan misi kedua, dia meminta misi yang selanjutnya, yaitu dia mulai mendrama dan merencanakan akan pulang ke kampung halamannya atau ke desa Sally yang dulu sebelum tinggal di rumah raga Fiona. Ia mengatakan kepada keluarganya bahwa setelah ia wisuda nanti, ia meminta untuk mengadakan bisnis atau menjalankan bisnis di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan atau di Kota Batu Raja. Nah, ternyata teman-teman, misi yang terakhir ini disetujui oleh papanya. Bahkan papanya ingin membiayai
bisnis yang akan Piana rencanakan ini. Akan tetapi, setelah Mas meraih gelar sarjana hukum 1 minggu yang lalu, Piana kembali ke kota asalnya dengan harapan membangun usaha dan bertemu kembali dengan keluarga serta sahabatnya. Ia menyiapkan segala keperluan termasuk oleh-oleh dan berangkat dengan penuh semangat. Setelah perjalanan panjang, Piana ini tiba di Batu Raja dan mulai mencari lokasi strategis untuk usahanya. Setelah itu usahanya berjalan dengan sukses dan ramai, membuat keluarganya bangga. Suatu hari Piana bertemu dengan seseorang yang mengira dirinya adalah sahabat lamanya yang bernama Sally. Akhirnya Piana pun mengajaknya berbicara di kafe untuk menjelaskan semuanya. Teman-teman tahu siapa yang mengajak Piana berkenalan ini? Itu adalah Nayara. Benar sekali, Nayara menegur Piana. Dia mengira Piana itu adalah Sally, sahabat kecilnya. Ternyata itu salah. Bukan salah sih, tapi Piana ini belum mengakui bahwa dia itu adalah Sally. Singkat cerita, Sally mengajak Nayara ke kafe. Ia mengajak kenalan terlebih dahulu Nayara bahwa ia itu bertransmigrasi ke tubuh Piana ini. Kemudian Sally ini menjelaskan lagi bahwa dia tidak bisa langsung pergi ke kota ini, akan tetapi dia menjalankan misi-misinya terlebih dahulu. Setelah menceritakan panjang lebar, berbagi banyak hal kepada Nayara, Sally akhirnya merasa lega sekali telah bertemu sahabat kecilnya. Nah, Nayara ini merencanakan ingin mengajak bertemu dengan keluarga Sally yang dulu. Nayara mengharapkan keluarga Sally ini masih menerima Sally walau dengan raga Piana. Ia akan merencanakan keluarga Piana ini untuk makan-makan di kafenya Piana ini untuk menyambut Ramadan. Padahal itu bukan ya. Nah, esok harinya keluarga Sally ini tiba di kafe yang telah disediakan atau kafe Piana yang telah Nayara siapkan. Nah, singkat cerita, mereka cerita-cerita lah terlebih dahulu, makan siang terlebih dahulu. Nayara ini menjelaskan kepada Mama Sally bahwa Nayara itu bukan ingin mengajak makan untuk menyambut bulan Ramadan saja, akan tetapi ada suatu hal yang atau pembahasan yang perlu mereka jelaskan. Untuk itu Nayara menyuruh Sally menjelaskannya langsung kepada kedua orang tuanya. Nah, Sally ini langsung saja menjelaskan bahwa dia itu bertransmigrasi ke tubuh Piana. Mama Sally ini percaya, akan tetapi papa Sally ini belum sepenuhnya percaya. Nah, untuk itu papanya Sally ini meminta suatu bukti. Nah, setelah itu Sally menjelaskan bukti-buktinya yang luar biasa, yang dimana Mama Sally ini pernah memakai celana dalam papanya Sally, kemudian papa Sally ini memakai daster pendeknya Mama Sally untuk cukur rambut ke pangkas rambut ya teman-teman. Nah, setelah itu mereka bercerita, kemudian bercerita banyak hal. Sally ini bersyukur sekali orang tuanya masih menerimanya walau dengan raga yang berbeda yang sudah ia tepati. Akhir cerita ini adalah Sally dan Nayara ini bisa menjalankan tugas-tugasnya yang mereka wujudkan, kemudian bisa berjalan-jalan, bisa memulai bisnis bersama dan melanjutkan hidup yang lebih bahagia lagi, sama seperti di kehidupan dulu walau dengan raga yang berbeda. Seperti kalian ketahui bahwa betapa indahnya ketentuan Allah yang menjadikanmu manusia pilihan. Itulah tadi cerpen yang telah saya buat. Terima kasih telah mendengarkan cerita yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.